Pada masa lampau, ada seorang pemuda Minahasa yang dikenal reformis dalam mewujudkan kecintaannya terhadap bangsa dan negaranya, Indonesia. Jiwa patriot dan nasionalismenya dimanifestasikan lewat agama. Petuah-petuahnya mampu menghentak kursi duduk pejabat-pejabat kolonial. Ia terkenal jujur dan tegas dalam bertindak, namun ia anti dengan kekerasan yang mencelakakan kehidupan manusia. Ia menghendaki hidup penuh kedamaian. Kendati sejak kecil sudah yatim piatu, namun hal itu bukan kendala untuk meraih mimpi-mimpinya. Hanyalah kerja tekun dan doa, jalan mudah mendapatkan petunjuk Tuhan. Siapa gerangan pemuda itu? Berikut sekelumit kisahnya. Albertus Zacharias Runturambi Wenas, lebih populer dengan AZR Wenas, lahir di Tombatu, Minahasa Tenggara pada tanggal 28 Oktober tahun 1897. Dan meninggal di Tomohon pada tanggal 12 Oktober tahun 1967. Ayahnya bernama Lodewijk Wenas, dan ibunya Sarah Simban Rambi. Ayah AZR Wenas merupakan kepala Onder Distrik di Kakaskasen, Tomohon Utara, dalam tahun 1895 sampai tahun 1902. AZR Wenas adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Di usia yang masih belia, AZR Wenas bernasib malang. Ia tidak dapat menolak situasi sulit saat harus kehilangan orang tuanya. Ayahnya meninggal dan ibunya menyusul kemudian. AZR Wenas kemudian diasuh sebagai anak oleh Kawilarang, kepala distrik di Remboken, Minahasa Utara. Istri Kawilarang bernama Griet Wenas, memiliki hubungan darah dengan ayah AZR Wenas. AZR Wenas lalu dibawa ke Remboken, tumbuh besar dan bersekolah di sana. Diasuh layaknya seorang anak kandung. Keluarga Kawilarang berharapan besar agar AZR Wenas mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat mengikuti karir orang tuanya di bidang pemerintahan. Pada tahun 1905, AZR Wenas pun disekolahkan di ELS, Europese Lagere School, Remboken, selama 7 tahun. Sekolah ini sederajat dengan HIS, Holland Indische School. Lulusannya bisa jadi opas tenaga administrasi Belanda. Setamat ELS, AZR Wenas bekerja sebagai tenaga administrasi dan tinggal di rumah De Koning, Direktur Stoffel, School tot Opleiding for Inlandsleraar, di Tomohon. De Koning menilai AZR Wenas memiliki kemampuan dalam bidang agama, sehingga ia meminta AZR Wenas untuk sekolah pendeta di negeri Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1915, AZR Wenas berangkat ke Belanda dan menjadi siswa di Sekolah Pendidikan Pendeta, Nederlandse Zending School, di Rotterdam, kemudian lanjut di Sekolah Pendeta, Theologische School di Uges-Teges, Provinsi Zuid-Holland tahun 1917. AZR Wenas lulus di Sekolah Pendeta pada tahun 1921. Lantas, di tahun yang sama, ia pulang ke Minahasa dan ditempatkan sebagai ketua resort di Kumelembuai, Minahasa Selatan, selanjutnya di Air Madidi dan di Tondano. Pada tahun 1928, AZR Wenas ditahbiskan menjadi pendeta penolong, Indische Kerk di Tomohon. Dari beberapa sumber menyebutkan, Indische Kerk merupakan gereja yang dibangun oleh VOC dalam tahun 1602 sampai tahun 1800. Pada masa itu, semua biaya pelayanan yang dibutuhkan gereja, yang menyangkut pembangunan, pembiayaan gaji para pendeta, serta gaji para penghibur orang sakit, dibayar oleh VOC Belanda. AZR Wenas kemudian menjadi ketua jemaat gereja Sion Tomohon, dan sekaligus sebagai ketua klasis Tomohon, serta menjadi direktur Stoffel,
dalam tahun 1928 sampai tahun 1942. Tak hanya itu, AZR Wenas juga terlibat dalam pendirian dan proklamasi Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM, pada tanggal 29 Oktober tahun 1933. AZR Wenas tidak menyia-nyiakan harapan keluarga Kawilarang dan De Koning. Ia membuktikan potensi besar yang ada pada dirinya sebagai seorang pendeta. Sekalipun seorang pendeta pribumi, ia berasumsi mampu duduk dan berdiri setara dengan pendeta Belanda dalam pekerjaan gerejawi. Pada rapat besar PKNI tahun 1933, di Gereja Willem Batavia, AZR Wenas berusaha meminta kejelasan pasti, dan mengemukakan pendapatnya dalam pertemuan itu. AZR Wenas menuntut agar gereja di Minahasa dan Maluku segera diberi kesempatan secara luas untuk mengurus urusan sendiri, serta dalam membela kepentingannya sendiri. Hal ini dibutuhkan demi kebaikan dan persatuan gereja di dalam Protestantse Kerk in Nederlandse Indie, PKNI. Selain itu, AZR Wenas berperan penting dalam upaya pemandirian Gereja Masehi Injili Minahasa, GMIM. Ia termasuk salah seorang dari 12 anggota dalam Komite Persiapan Pemandirian GMIM. Sewaktu Gereja Masehi Injili Minahasa dideklarasikan mandiri dari PKNI, AZR Wenas dipercayakan sebagai wakil ketua. Sejak inilah dalam diri AZR Wenas muncul benih-benih kemandirian sebagai bangsa Indonesia. Jiwa nasionalismenya yang hendak mandiri, bergerak dalam bidang agama, yang selama ini hierarki gereja dan kependetaan dipegang oleh orang-orang Belanda. AZR Wenas menghendaki kemandirian, serta hierarki dalam gereja harus dipegang oleh warga pribumi. Seperti diketahui dalam berbagai catatan, pada tanggal 30 September tahun 1934, berdiri Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sejak masa pemerintahan Belanda, GMIM ini merupakan salah satu gereja yang menjadi mandiri dari Protestantse Kerk in Nederlandse Indie, PKNI, atau dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Protestan Indonesia, GPI. Dengan demikian, Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM, merupakan lembaga gereja Kristen Protestan yang tertua di kawasan Indonesia Timur. Jika dicermati, pemandirian GMIM dari PKNI dilatar belakangi oleh bangkitnya gelombang kaum terpelajar di kalangan rohaniawan dan jemaat Kristen, dengan kesadaran melepaskan diri dari penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini diikuti dengan maraknya paham nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan, serta konsekuensi dari kebijakan politik etis pemerintah Belanda. Dahulu di Minahasa, perseteruan kaum rohaniawan antara lembaga gereja dengan lembaga penginjilan sering menjadi tegang. Hierarki dalam jabatan gereja, terjadi pengelompokan di kalangan rohaniawan gereja. Begitu pula pembedaan tugas dan fungsi pendeta Belanda dengan pendeta pribumi, termasuk kesenjangan sosial dan upah kesejahteraan antara pendeta Belanda dan pendeta pribumi yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial itu dibuktikan dengan ada yang mendapatkan biaya hidup dari pemerintah kolonial Belanda, sementara guru penginjil atau guru jemaat tidak mendapat apa-apa. Dengan demikian, perpecahan di dalam gereja tidak dapat dihindari. Hal-hal itulah kemudian menjadi keprihatinan AZR Wenas dalam usahanya menjadikan gereja lebih terbuka, baik dari kebijakan maupun kesetaraan dan keadilan antar rohaniawan dan pemerintah. Seiring berjalannya waktu, walaupun selama kurun waktu beberapa tahun GMIM telah mandiri, ternyata kepemimpinan di GMIM masih didominasi oleh pendeta-pendeta Belanda.
Namun keadaan menjadi berubah setelah Jepang menslepet Belanda di Sulawesi Utara. Kehadiran Jepang juga mengubah kondisi kepengurusan gereja saat itu. Tentara Jepang mendarat di Pantai Bahu dan Wori Manado pada tanggal 10 Januari tahun 1942. Belanda pun melakukan perlawanan sekuat tenaga. Pertempuran antara Jepang dengan Belanda terjadi di daerah sekitar kota Manado dan Semenanjung Minahasa dari tanggal 11 sampai 12 Januari tahun 1942. Pertempuran ini dicatat sebagai pertama kalinya dalam sejarah invasi Jepang, di mana Jepang mengerahkan pasukan terjun payung dalam operasi militer. Kendati telah mengerahkan seluruh kekuatan, ternyata Belanda dengan mudah takluk di tangan Jepang. Rakyat menyambut baik kedatangan Jepang meskipun pada akhirnya beringas juga utamanya terhadap yang membangkang dengan kebijakannya. Lantas, tentara Jepang menangkapi dan memenjarakan pejabat-pejabat berkebangsaan Belanda. Tak hanya itu, para pastor dan pemimpin gereja yang berkebangsaan Belanda juga ditawan. Salah satunya adalah G.P. Halocher, sebagai ketua sinode GMIM di Sulawesi Utara. Dengan tertangkapnya pendeta berkebangsaan Belanda tersebut, A.Z.R. Wenas sebagai pendeta pribumi, ditunjuk oleh Jepang sebagai ketua sinode GMIM. Sejak inilah periode pertama di GMIM, dipimpin oleh seorang pendeta berdarah asli Minahasa. Kendati demikian, tetap muncul persoalan, sikap gereja Protestan di Indonesia, baik pemimpin dan anggota jemaat terhadap tentara Jepang. Tentara Jepang membawa tradisinya yakni sekerei, seperti hormat dan membungkuk, ditanggapi buruk oleh sebagian besar rakyat di Sulawesi Utara. Seikerei adalah penghormatan kepada Dewa Matahari, dengan membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit. Hal ini wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Walaupun pada akhirnya sebagian rakyat menjalaninya penuh kepura-puraan, karena Jepang mampu mengusir Belanda. Selain itu, untuk menghindari kekejaman tentara Jepang yang dikenal bengis. Berbeda dengan di Maluku, yang mengalami banyak kesulitan, karena pengaruh Belanda sangat kuat di sana, sehingga pendeta pribumi memilih untuk beroposisi dengan pemerintah Jepang. Itulah mengapa tindakan Jepang sangat keras di Maluku. Sementara itu di Minahasa, orang-orang lebih fleksibel dengan adanya aturan baru dari Jepang. Gereja di Minahasa lebih terbuka untuk membangun hubungan dengan pemerintah Jepang. Pada Maret tahun 1943 di Manado, Jepang meminta untuk diadakannya penghormatan kepada tentaranya yang meninggal dalam pertempuran perang. Dalam diskusi dengan pihak Jepang terkait hal itu, pimpinan gereja Minahasa yakni A.Z.R. Wenas mengatakan, "Kita telah banyak berbicara tentang Asia baru, Orde Baru, kehidupan baru, menghubungkan semua itu dengan perang. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus mengingat bumi baru dan langit baru. Sebagai orang Kristen, kita harus mengingat peringatan Kristus di Golgota, tanah pengampunan dosa, tanah keselamatan seluruh dunia. Itulah yang membawa kita ke dunia baru." Kepala kantor pusat keagamaan di Manado yang merupakan seorang Kristen dari bangsa Jepang, mengakui dan sangat setuju dengan pernyataan A.Z.R. Wenas tersebut. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa rupanya orang-orang Kristen dan GMIM dalam menghadapi tantangan ideologi Jepang pada masa itu, dianggap sangat lemah. Pastor pribumi dan jemaat cenderung berkompromi, karena semua orang khawatir terhadap ancaman Jepang. Bila mana menyatakan netral, serta melawan pihak penguasa Jepang, akan dipenggal kepalanya. Namun anggapan miring itu ditepis oleh A.Z.R. Wenas. Dalam kondisi seperti itu, ia lebih mementingkan keselamatan jemaat dan rakyat Sulawesi Utara. Pada masa pendudukan Jepang,
GMIM menghadapi situasi sulit saat itu. Komunikasi terputus dengan Indische-Kerk di Batavia, serta pusat lembaga penginjilan Nederlandse Zendeling Genootschap, NZG, di Belanda. Indische-Kerk merupakan gereja negara yang dibentuk di Indonesia pada tahun 1817. Gereja dijadikan suatu lembaga administrasi negara yang mengurus soal-soal rohani. Gereja bergantung pada negara dalam segala hal termasuk pendanaan. Pengurus Indische-Kerk dilantik oleh Gubernur Jenderal Belanda. Para pengurus Indische-Kerk disebut Kerkbestuur dan berkedudukan di Batavia. Pengangkatan pendeta diusulkan oleh pengurus Indische-Kerk, kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Meskipun terkendala soal dana, namun tidak memudarkan semangat AZ Erwenas dalam memimpin GMIM di Sulawesi Utara. Berbagai upaya dilakukan, meskipun bantuan dari jemaat tidak mencukupi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, hubungan GMIM dengan Indische-Kerk yang sebelumnya terputus dibangun kembali. Dalam sidang sinode pada bulan Oktober tahun 1945, memilih kembali AZ Erwenas sebagai ketua sinode GMIM. Berdasarkan kesepakatan antara Belanda dengan Indonesia, para pendeta kemudian menerima gaji dari pemerintah Indonesia yang dialihkan dari pemerintah Hindia Belanda. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, dalam tahun 1945 sampai tahun 1949, AZ Erwenas selaku ketua sinode GMIM mulai mempersiapkan diri dalam memperkuat dan mempertahankan kemandiriannya sebagai gereja yang mandiri. Hal itu dibuktikan ketika AZ Erwenas pada pertemuan Federal Sinode Indische-Kerk di Bogor tahun 1948. Dalam pertemuan itu, AZ Erwenas memprotes keras Indische-Kerk di Batavia yang berkeinginan untuk kembali mencalonkan orang Belanda untuk menjadi ketua sinode GMIM. AZ Erwenas menentang keberadaan gereja yang monolitik dengan karakter sentralistik. Sikap tegas itu, yang kemudian menjadi salah satu alasan penolakannya atas pencalonan dirinya sebagai ketua sinode pada periode selanjutnya. Pada tahun 1949, dampak dari konferensi meja bundar, subsidi keuangan dari pemerintah berakhir. Saat itu kebijakan pemerintah memutus kembali hubungan antara gereja dengan negara. AZ Erwenas kembali harus memutar otak untuk mencari pendanaan demi kelangsungan jemaat dan GMIM. Dalam sidang sinode GMIM, pada tanggal 26 Juni tahun 1951, AZ Erwenas meminta supaya jabatan ketua sinode dipercayakan pada orang lain, dan dirinya supaya tidak dicalonkan lagi. Oleh sebab itu, sehingga Manuel Sondah, yang kemudian terpilih menjadi ketua, dan AZ Erwenas sebagai wakil ketua. Ketika Manuel Sondah terpilih sebagai anggota parlemen pada pemilu 1955, otomatis AZ Erwenas menjalankan fungsi sementara sebagai ketua sinode GMIM sejak tanggal 15 Mei tahun 1956. Kemudian dalam sidang sinode berikutnya, tanggal 26 Mei tahun 1957, selaku tokoh harismatik, AZ Erwenas dengan suara bulat terpilih kembali sebagai ketua sinode GMIM hingga tahun 1967. Pada tanggal 30 September tahun 1957, Presiden Soekarno menyempatkan diri menghadiri acara hari ulang tahun Sinode GMIM di Gereja GMIM Sion Tomohon. Presiden disambut hangat oleh AZ Erwenas dan rakyat Sulawesi Utara. AZ Erwenas berperan sangat besar ketika pergolakan Permesta
Ia menjadi mediator antara pemerintah dengan para tokoh permesta. Usaha untuk mempertemukan kubu permesta dengan pemerintah pusat dilakukan oleh AZR Wenas bersama Fritz Johannes Tumbelaka. Selaku Ketua Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM, AZR Wenas menyerukan kepada kedua belah pihak untuk meletakkan senjata. Ia mencari jalan damai dalam khotbah-khotbah, surat-surat, dan siaran radio. Pada bulan Oktober tahun 1959, AZR Wenas bertemu dengan Kawilarang untuk membahas kemungkinan perdamaian dengan pemerintah pusat. Ia juga bertemu dengan J.F. Warau di Remboken. Selain itu, ia menulis surat kepada Presiden Soekarno yang berisi usul-usul untuk mencapai perdamaian. Selain itu, AZR Wenas melakukan kunjungan-kunjungan kepada jemaat-jemaat, serta membuat surat-surat penggembalaan dan seruan kepada masyarakat umum. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan hati mengenai keadaan Minahasa, memohonkan perdamaian, dan inisiatif untuk memberikan dirinya dalam upaya penyelesaian pergolakan. Dalam seruan perdamaiannya lewat corong radio permesta, AZR Wenas mengatakan, tinggalkanlah dan hentikanlah jalan kekerasan, melalui pemboman, perang saudara, antar kita dengan kita. Hentikan pemuntahan peluru dan granat di kota Manado dan kota-kota lain, yang telah menyebabkan korban orang-orang yang tidak bersalah. Hentikan persengketaan kapal perang dan pembom yang pesat, dengan mengangkat dan menghentikan perang dan serangan-serangan seru dan hebat. Kami desak kepada pemerintah, akan mencari jalan lain untuk mencapai penyelesaian, demi kepentingan negara dan bangsa kita. Segala upaya yang dilakukan AZR Wenas dalam menjaga wibawa GMIM, ia benar-benar memberi segenap hidupnya diamal baktikan bagi gereja dan negara, untuk misi-misi kemanusiaan dan perdamaian demi tercapainya suasana damai dan sejahtera. Tidak henti-hentinya berkomunikasi secara intens dengan pihak pemerintah pusat dan pihak permesta. Doa dan harapannya terjawab. Ia menunaikan dirinya sebagai pendeta, juru damai, di tanah Minahasa. Setelah permesta, AZR Wenas ditawari oleh Presiden Soekarno menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, DPA, tetapi ditolaknya dengan halus dengan alasan, ia lebih diperlukan oleh masyarakat Minahasa. Sungguh besar jiwa putera Minahasa ini, lebih mementingkan orang banyak daripada singgasana jabatan. Ia merupakan pendiri panti-panti yatim piatu dan orang jompo, balai-balai pengobatan, rumah bersalin, rumah sakit, dan sekolah mulai TK hingga perguruan tinggi. Sang pendamai itu akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1967 dan dimakamkan di Kompleks Gereja Sion. Ratu Juliana dari Belanda memberikan penghargaan Willems Orde pada tahun 1946 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Selain itu, nama AZR Wenas diabadikan sebagai nama Yayasan Pendidikan dan Kesehatan milik Gereja Masehi Injili Minahasa, GMIM, di kota Tomohon, Sulawesi Utara.